warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani. Thumma amma ba'd. Angku-angku nenek mama, alim ulama, cadia pandai, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Musalla Nur Asasi Solok Batuang. Aku pertama kali mau kamari ko. Kita di telongsong ke situ. Dia tak tahu posisi pasnya musalla awak ko. Pengajian kita kini ko sesudah Isya diadakan, dan itu artinya pengurus lama pakiro kan, berarti jamaah lah makan malam tadi. Alah makan malam tadi bu. Nah, jadi siap mengaji sampai tengah malam beko ko. Kalau sesudah maghribnya dibatih di azan Isya, nah, setengah jam selesai pengajian. Tapi deko sesudah Isya dia dimulai, berarti kita yubana kaji masalah fikih korban malam kini kok. Hah? Yubana lah kebut sampai subuh. Kita akan kaji bansuan-suah. Kita coba saketik dan beko kita akan buka ruang untuk kita berdialog, untuk diskusi. Nyo kadang-kadang fikih korban ke Bapak Ibu berbeda-beda praktek di Satio Tampe, di Satio Nagari, Satio Musaji itu beda-beda. Kasus yang terjadi itu sangat beragam. Jadi nanti kita akan coba cari apakah kebiasaan kita salamoko dalam masalah korban itulah sesuai jo syariah, ataukah ada yang harus kita revisi, kita perbaiki, kita rubah. Kita mulai dulu dengan hukum berkorban. Berkorban itu ada dua pendapat para ulama awak. Pertama, jumhur ulama atau mayoritas para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'i dan Hanbali, tiga kelompok gadang ko, mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah yang muakkadah atau yang muakkad, sunnah nan sangat dianjurkan. Tapi ulama dari kalangan Hanafi, sampai kita punya mazhab, ada mazhab Hanafi yang paling tua, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab yang terakhir Hanbali. Nah, yang Hanafi ko mengatakan berkorban itu wajib bagi yang mampu. Wajib hukumnya. Ada dasar mereka kok ya. Dasar yang mereka pakai untuk mengatakan wajib itu adalah surah Al-Kautsar ayat 2. Lepas Bu Al-Kautsar enggak? Bunyinya kok ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di ayat dan kedua itu fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhan engkau, wanhar. Di sikonya wanhar itu di situ perintah, dan berkorbanlah. Nah, dalam ilmu usul fikih setiap perintah itu bahkan tak wajib. Yang namanya perintah berarti wajib. Nah, di sikolah makanya kalangan Hanafi mengatakan berkorban itu hukumnya wajib. Jadi bagi kita yang lah punya kemampuan, layak do ke lapangan harato, berkorbanlah. Apalagi kini kok kita masih di awal-awal Zulhijjah. Ditambah dengan ada hadis yang agak mengancam bagi orang yang malih berkorban. Ada ancaman apa Ibu? Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kelapangan, lega lapangnya,
lado nan pokok-pokok ya untuk makan, untuk minum, untuk nan pokok-pokok lado tu layak ado nan berlebih piti itu bisa untuk berkorban sebenarnya, tapi nyo enggan berkorban. Barik mana baginya mengeluarkan piti 3 juta tu. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dakik-dakik ke musalla kami. Jangan dakik-dakik ke tempat sembahyang kami. Seakan-akan orang yang mampu yang malih berkorban itu seakan-akan bukan umat Nabi Muhammad. Amun itu bari ancamannya bagi yang mampu. Jadi memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah berkorban itu, tapi ada yang mengatakan wajib. Dibagi kita nan lain punya kelapangan, rancaklah ikut berkorban. Itu masalah hukum berkorban. Kemudian ada syarat-syarat dan harus terpenuhi dalam ibadah korban. Ada enam macamnya. Pertama, syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan dikorbankan. Yang kedua, syarat yang harus terpenuhi pada orang yang satu berkorban, peserta korban. Yang ketiga, syarat tentang waktu penyembelihan, bila boleh menyembelih, bila nak boleh, bila nak afdalnya. Dan keempat, syarat yang berhubungan dengan tukang bantai. Siapa orang begok nan layak dan boleh untuk menjadi tukang bantai. Dan semana orang saja tu dong. Yang kelima, syarat yang berhubungan dengan alat penyembelihan juga akan disembelih hewan korban itu. Dan keenam tentang cara menyembelih, cara membantai. Satu, pertama dulu syarat yang berhubungan dengan hewan yang akan dikorbankan. Hewan nan sah untuk dikorbankan itu adalah hewan nan berjenis al-an'am. Namanya al-an'am. Al-an'am itu hewan teranak artinya. Hewan teranak di siku bukan saja hewan teranak, ada 3 jenis hewan teranak nan boleh dikorbankan. Pertama, al-ibil, unta sah dikorbankan. Yang kedua, al-baqar, sapi atau kabau. Di kabau ko disamakan jo sapi dalam masalah korban, jo boleh dikorbankan kabau itu. Dan ketiga, al-ghanam, kambing ataukah nan sama jo kambing, domba, lain namanya tu beri-beri atau dibuliakan. Hanya 3 itu jenis hewan teranak nan sah untuk dikorbankan. Untuk sapi atau kabau, kambing atau variannya, kambing, domba, beri-beri. Tak sah berkorban itiak dah. Atau ayam. Boleh bersedekah ya, boleh dibantai itu sedekah kurang tu boleh, tapi kalau berkorban itu tak boleh. Hanya 3 tadi yang boleh, untuk jawi atau kabau dan kambing. Dari nan 3 itu mayang lebih rancak kau ya, untuk kah, jawi kah atau kambing? Ada si untuk debu ya, atau di Arabnya ya. Dari nan 3 jenis hewan teranak yang sah dikorbankan itu, nan paling afdal adalah nan disukai di masyarakat setempat. Jawi boleh atau kambing. Kalau di bawah untu kamar dia suka ada makan anak. Dia suka itu untu tu. Betul aja. Cubalah untu tu kat sekali lah mak teh. Dagangnya tu mani. Jadi yang lebih afdal itu daging yang disukai di masyarakat dan akan menikmati daging korban itu nanti. Nah, boleh jawi ataupun kambing di awaknya. Itu yang pertama dulu. Syaratnya harus hewan teranak dari 3 jenis tadi, untuk sapi atau kabau, kambing atau domba. Dan kedua, hewan ternak itu milik sah dari orang yang akan berkorban. Milik awak, bukan barang dapik, bukan barang cilok, bukan punya orang yang dikorbankan, punya awak seorang. Harus milik sah dari orang yang akan berkorban. Dan ketiga, itu yang mungkin perlu diperhatikan di panitia korban.
hewan yang akan dikorbankan itu cukup umuannya. Ada umuan itu, persyaratan umur ada tu. Kalau untuk itu umur minimalnya 5 tahun baru boleh dikorbankan. Untuk jawi berapa umurnya kau ya? Untuk jawi itu paling ketek 2 tahun. 2 tahun baru boleh dikorbankan. Untuk kambing paling ketek umur 1 tahun atau 6 bulan. Ada yang mengatakan boleh 6 bulan kalau lah nampak badagiangnya, lah nampak agak gadang badannya, baru itulah lah boleh walaupun 6 bulan mana umurnya. Jadi panitia korban akan lebih rancak ketika membali hewan korban itu, bali kepada orang nan tahunya usia hewan ko bara umur gini ko. Kalau jawi 5 tahun tu tak. Dan biasanya apa-apa yang panitia korban kalau nan punya jawi itu katakan kok CV atau orang nan memang lah itu karajonya punya data biasanya tu. Jawi ko bilo lah ianya punya aktenya tu. Di akte ko dah hanya waktu ni punya dah ada jawi itu punya akte tu. Datanya dedeknya. Ko lah 5 tahun, ko 6 tahun, ko sampai tahun. Jadi untuk jawi itu minimal usia 5 tahun. Kini bah kalau awak tak tahu bara umur jawi dan atau kambing itu. 5 untuk jawi 2 tahun, yang kambing berapa tadi? 1 tahun atau 6 bulan. Seandainya awak membeli jawi kepada toke jawi itu dan dia nak punya data tu. Nak tahu deknya tu deko baralah umur kaya antara 5 atau sampai setengah baru katanya. Kalau tidak ada datanya dan sulit lu untuk mencari tahu bilanya lain dulu itu, maka lembaga fatwa Mesir mengatakan untuk masalah umur kau tidak menjadi masalah bana sebenarnya tu, tidak lu menjadi syarat sah bana tu. Salamu hewan itu lah nampak layak untuk dibantai, lah badagiangnya, lah gadang nampaknya tu, dia dibuliakan. Kalau tidak dapat awak tahu pada umurnya, tapi sarancaknya awak tahu umurnya, sehingga awak mengorbankan hewan yang memang yang terbaik. Terbaik 2 tahun paling tidak yang jawi dan 1 tahun atau 6 bulan untuk kambing. Nan keempat untuk jawi itu maksimal persyaratannya pada orang hanya boleh ber7 orang. Tak boleh lebih dari 7 orang untuk jawi. Jadi jangan beko ada kasus nan kita caliak di sebagian tampek. Katakanlah ada list peserta korban, kelompok 1 7 orang, kelompok 2 7 orang, kelompok 3 7 orang untuk jawi kau ya. Ketika kadi bali jawi itu tiba-tiba naik harganya. Boleh menjalan raya tu kan memang acuk naik harga jawi itu. Dia naik harganya, panitia mungkin hilang akal lah barangkali, sehingga ditambahnya anggotanya 8 orang jadinya cik jawi itu nak sah tu. Kalau lebih dari 7 orang untuk cik jawi, berarti hanya menjadi sedekah biasa, nak korban namanya ledo. Dipastikan untuk jawi itu paling banyak hanya 7 orang. Dia boleh kurang tak? Berlima berampe boleh kurang. Kalau ada seorang yang menanggung jatah 3 bagiannya seorang, silakan. Dia lambuh 3 seorang, 3 bagian jawi dia ambuh. Yang lainnya cik bagian, ada masalah. Dia boleh kurang tapi tak boleh lah lebih. Kemudian untuk kambing pada orang hanya seorang boleh kambing. Untuk kambing tak boleh lebih dari 1 orang, 1 nama. Maka ibu-ibu kalau punya kelompok arisan, katakan kelompok arisan dia tu musyawarah Nur Asasi itu ada jumlahnya anggotanya 20 orang. Awas setelah korban cik bakal potongan saja wak, potongan nak menyumbang seketik seorang, tapi kok korban cik jawi cik kambing anda sah tu dah. Sebutlah lebih dari seorang orang lah kelompok namanya lain dak sah. Mode 7 praktek di sebagian sekolah. Aku juga pada guru mungkin niatnya elok untuk melatih anak-anak berkorban kau ya.
Di kelas itu dibuat iuran setiap minggu anakku bayu 10.000 20.000 bekok terkumpul PT ku sampai 3 juta, anakku jumlah 20 orang. Asyik berkorban lawak cik, berkorban nanti namu kelas 1A. Itu tak sah tu dah. Sebab dia anggotanya 20 orang, tak seorang orang tu. Hanya akan menjadi sedekah biasa, bukan menjadi ibadah korban. Jadi untuk kambing itu maksimal hanya untuk 1 orang, tak lebih. Kemudian untuk syarat kelima, hewan yang akan dikorbankan itu boleh nan betina atau jantan. Namanya rancak kaya. Secara fikih, secara syariah, nyusah kedua-duanya. Baik nan dikorbankan itu jantan ataupun betina. Hanya kadang-kadang di sebagian Tampe, mode pernah di Payakumbuh tahun-tahun sebelumnya, ada edaran dari dinas peternakan. Macam lihat populasi Jawi di negari awak, di daerah awak mulai berkurang, maka dinas peternakan menghimbau kepada panitia korban untuk jangan dikorbankan betina lain. Dianjurkan dan diajak untuk berkorban dan jantan saja, itu kalau bisa dipatuhi, diindahkan itu. Tapi secara fikihnya tidak masalah apa kayak dikorbankan nan jantan kah, batino kah, sah. Kecuali tadi itu kalau ada kemaslahatan populasi Jawi atau kambing yang mulai berkurang, maka diajukan nan jantan, rancak yang jantan saja dikorbankan. Kemudian nan ke-6, hewan yang akan dikorbankan itu tidak boleh cacat nan agak barik. Nah, kita akan sampaikan gini, ada lebih kurang sabaleh cacat pada hewan yang kalau ikut ada pada hewan, maka hewan itu tidak boleh untuk dikorbankan dan tidak sah. Pertama, butuh matonya, apakah sebelah atau kedua-duanya, itu cacatnya fatal, itu tidak sah dikorbankan. Dan kedua, tak potong lidahnya, apakah sebagian atau satu terpotong, tidak sah. Dan ketiga, terpotong hidungnya. Terpotong ke bukan pesek tak, imanya boleh terpotong hidungnya itu tidak sah dikorbankan tu. Dan keempat, terputus kedua telinga atau salah satu atau sebelahnya saja. Terpotong telinganya ko, sebelah atau kedua-duanya, itu tidak sah dikorbankan. Dan kelima, pincang, hewan ku pincang. Dan keenam, terpotong kaki atau tangannya. Ya mana kakinya kok ya Pak Ibu? Mau tangannya kok ya? Di buku tangannya nak, belakang kakinya. Nah, terpotong kaki tangan itu tu nak sah dikorbankan. Dan ketujuh, terpotong puting susunya. Terpotong itu, itu tidak bisa dikorbankan. Nah, ke-8, terpotong ekornya. Kau tak potong ku bukan ekor pendek tak, kalau memang pendek ku dari lain ada masalah itu dah. Tapi kalau tak potong ikonnya itu cacat yang fatal. Yang ke-9, sangat kurus, nampak mana tulang-tulangnya tu, nak badagiang nampaknya dah. Nah, itu tak bisa dikorbankan. Yang ke-10, ada sebahagian hewan Jawi ke atau kambing ko yang sengaja dibuat untuk tak bisa mengeluarkan susu lain. Mungkin untuk penelitian, untuk tujuan menggapukan badannya, sehingga dia buat tak bisanya susu itu keluar lain. Nah, kalau itu cacat, tak boleh dikorbankan. Dan terakhir yang kasabaleh, hewan nan suko memakan kotoran. Kalau do Jawi dan suku makan kotorannya seorang atau makanan kotoran manusia, kotoran yang lainnya, itu jadi korbankan ataupun kambing. Tapi kalau ada yang model itu hewan dan suku makan kotoran, ini ada caranya bego tu. Menjalangnya dikorbankan tu dikandangkan dulu agak sekian bulan. Bego diagianya tiap hari rumpui sehingga bertukar seleronya. Yang tadi seleronya selero kotoran, kini kok selero rumpui lain. Itu sabaleh cacat yang fatal yang kalau ada pada hewan teranak, maka hewan itu tidak sah untuk dikorbankan. Nah, kedua, syarat yang harus terpenuhi pada peserta korban. 1,
peserta korban itu harus muslim, baligh, berakal. Tak boleh nak ketik dah, baligh dan berakal. Dan kedua, peserta korban itu merupakan pemilik sah dari hewan yang akan dikorbankannya. Apakah hanya punya seorang atau nyo membayar piti ke panitia bayuannya, atau punya betulnya seperti itu. Dan ketiga, nyo mampu. Dan beko satu korban sudah tu nak makan 3 hari sudah tu lah, tu nak ya tu tu. Di mampu. Lado nan pokok-pokok untuk nan pokok lah aman dulu, tu beko piti nasi suko masih ada ke lapangan baru berkorban. Dia ada kemampuan di situ tu. Nan kampe mukim inyo barado ditampik bukan sedang pergi jalan jauh ndak pergi sedang rekreasi ke Eropah doh. Di siku nyo tinggal kini ko. Tu yang sampai untuk berkorban. Nan kalimu berniat ketika seseorang sudah ketika apa ibu mendaftar ke panitia korban, amu satu cik itu sudah berniat namanya. Lah sah tu mah. Tapi lebih rancak beko ketika menjalani bantai hewan itu ulang balik niat itu. Maka kita yang satu korban itu datang dan saksikan hewan itu dibantai di hari raya itu. Beko pasang niat balik menjalani dia bantai. Dan keenam, peserta korban kan beko dapat jatah daging korban tu. Daging korban yang didapatkan oleh peserta korban tak boleh dijual. Dimakan silakan, makan jual keluarga di rumah ataupun dihadiahkan silakan, tapi tak boleh dijual. Awak kan beko dapat jatahnya kan 3 pembagian hewan daging korban itu, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk awak ambil pulang bawa ke rumah makan sama jo keluarga. Nah, bagian awak itu jangan dijual. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengupah pekerja dari daging korban. Tak boleh magia daging korban tu kepada pekerja, kepada tukang bantai sebagai upah. Bolehkah mereka mendapat daging korban? Boleh, bukan sebagai upah, sebagai sedekah, sebagai hadiah silakan. Maka dipisahkan dulu upahnya kokoh baraka daging. Silakan ambil adik apa-apa dan satu korban. Kulit jawi itu bawa pulang. Olahlah kalau pandai mengolahnya. Kedibuat jadi kerupuk, kedibuat jadi tapik duduk, jadi rebana bagi kamu di rumah, nama serahlah tu. Mereka yang punya hak dulu serahkan kepada peserta korban. Seandainya nah satu korban kau tak pandai mengolahnya dah, maka sedekahkan begitu saja. Sedekahkan saja kepada fakir miskin kulit tadi itu. Tapi kalau andaikan tak ada pula orang yang mau sedekah tu dah, tak ada ni yang mau sedekah tu, daripada bekok tabuang kulit itu baru langkah terakhir boleh dijual. Tapi hasil penjualannya tak boleh diberikan kembali kepada yang satu korban dah. Hasil penjualan kulit itu diberikan kepada asnaf dan salapan berurutan. Fakir dulu, sudah tu miskin, sudah tu bagi orang yang berhutang. Ini bukan langsung diberikan kamu saji tak atau kamu salah. Utamakan kepada fakir miskin hasil penjualan dari kulit tadi itu. Tapi andaikan kok musaji kini sedang perlu dana untuk memelok sampai bau dua misalnya, atau kita sedang butuh dana membeli mic nan baru yang mula rusak, maka boleh untuk musaji atau musalah. Tapi sarancanya hasil penjualan kulit itu utamakanlah diagihkan kepada fakir miskin. Nah, kedua masalah berkorban atenamu orang tua yang lama meninggal. Le boleh atau enggak? Kita lebar saki kini kita ingin korban 2 ekor kambing, siku untuk atenamu awak, siku untuk atenamu menyangku almarhum ayah ataupun ibu. Le boleh? Berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal sah dan dibolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi ada ulama lain mengatakan baru sah kalau sebelum meninggal almarhum itu dulu pernah berwasiat. Nah, baru sahnya. Kalau besok pendek umur ayah nak tolong cik besok ayah dikorbankan ni, akal itu keciknya dulu baru sah dikorbankan. Kalau tak
Maka kalau seandainya orang tua awak yang lah meninggal tak pernah berwasiat dulu menjalannya meninggal, tak usah korban atas nama beliau, tetap atas nama awak saja yang masih hidup kini ko. Bekok niatkan untuk beliau pahalanya sampai insya-Allah tu. Jadi biar mereka dapat pahala, niatkan ya Allah, mohon pahala korbanku sampaikan ke orang kayak kami yang lah dulu. Tu boleh. Jadi kalau beliau dulu tak pernah berwasiat, tak usah beliau perlu cik nama, tak usah. Tetap nama awak yang masih hidup. Bekok kita doakan, niatkan pahala sampai ke mereka insya-Allah. Kemudian yang ketiga, dima berkorban yang paling rancak. Apakah di tempat awak tinggal atau di kampung awak? Katakan tinggal pada panjang pada yang bukit ni kuat, tinggal di Selayang tapi kampung di Tabik Semua Buah, Sangka. Apakah ambo berkorbannya di Padang Panjang atau di Tabik? Di Sangka? Di Padang Panjang. Berkorban itu nalai berancak di ma kita tinggal. Sabuk korban itu tak hanya sekedar membantai binatang, awak juga bersosialisasi dengan warga setempat, awak dengan tetangga, dengan masyarakat yang ada, berbagi juga mereka. Itu sebenarnya itu ada nilai sosial dalam korban itu. Tapi seandainya sampai awak tinggal itu komplek awak itu, orang seharusnya kayu-kayu sajanya. Di kampung awak banyak orang yang miskin dan tak berharap kepada baru boleh kita pergi ke kampung. Jadi utamakan dulu berkorban di ma kita berdomisili. Kalau lah banyak korban di situ tu atau orangnya orang kayu-kayu sadonyo di kampung awak seketik yang korban banyak orang miskin, baru kita boleh berkorban di kampung. Itu apa Ibu? Jadi lah kita sampaikan hal-hal yang pokok dulu tentang berkorban. Nah kini kita buka lah. Ada yang ragu, ada yang kabatannya, ada yang masih mengganjanya. Nah, silakan. Ibu silakan Bu. Waalaikumsalam. Pelaksanaan korban itu kan ada perantau. Keluarga kan banyak yang perantau. Jadi kalau orang perantau punya berkorban untuk di kampung, mengirimkan atau melakukan kakak atau Iya. Itu nomor satu. Berarti kan beliau kan tak hadir ketika menyuntik. Jadi Ustaz CPA barangkali yang berkorban harus hadir di risiko penyembuhan. Sebaiknya Bu, bukan harus, sebaiknya. Ya. Nomor kedua sebelum Ambo kan tinggal di kos. Ambo sejak dulu telah terbentuk berbantu pondok Tawahid. Sampai di kos. Karena Ambo berpikir itu kan anak seorang. Tapi juga kan awak dalam masyarakat. Jadi Ustaz tadi awak tinggal cukup di korban di sampai lain. Tapi sampai lain itu kan tak jauh dari tempat tinggal awak. Hanya kita berniat itu di anak sekolah dan Iya. Menginjak korban itu di pondok. Jadi mohon maaf ya itu yang terkena dan terima kasih bersama. Baik. Waalaikumsalam. Pertama tentang perantau awak nan punya kebiasaan berkorbannya itu di kampung. Ini bukan tak boleh, sah saja itu, sah. Bahkan kalaupun awak berkorban untuk Palestina salah. Palestina awak korban awak risiko pi awak berkorban di Palestina melalui ko Basnas, melalui ko dapat duafa, sah saja, tidak ada masalah. Tetapi tadi itu kita katakan yang lebih afdal kita berkorban di tempat kita tinggal. Sebab dengan kita berkorban di tempat kita domisili, kita akan berbagi je masyarakat setempat. Aku korban kami, aku untuk apa seketik, untuk ibu seketik. Ada di situ kedekatan, ada hubungan yang elok antara awak dengan warga setempat. Tapi kalau memang di tempat tinggal awak tu tadi berkatakan orang lah kayu-kayu, orang lah banyak yang berkorban dan taklah banyak orang yang miskin dan jarang makan daging di kampung awak. Justru kondisinya model itu, kondisi orang miskin dan banyak dan korban tak pada orang, silakan kita ke kampung.
Itu jadi boleh, ada masalah itu doh. Jadi bagi ni bila dirantau gini tapi ndak bisa mencari langsung hewan korbannya dibantai, tak ada masalah. Melihat menyaksikan hewan itu dibantai bukanlah hal yang wajib, tidak mesti itu doh. Sebaiknya dan tu ada afdaliyahnya, ada keutamaannya. Itu yang pernah Nabi perintahkan kepada Fatimah putrinya. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, qumi fashhadi, pergilah dan saksikan hewan korbanmu dibantai, karena di tetesan pertama darahnya keluar itu dosamu akan diampunkan oleh Allah. Itu yang dianjurkan. Kini kalau awak tak di situ, awak jauh nyo dirantau atau kebanyalah, ya sudah, nan pantian bekok sampaikan nama awak kepada panitia, bekok dibacakan nama tu ketika akan dibantai, didoakan awak dek tukang bantai, cukup itu insyaallah. Tak akan berkurang pahalanya doh. Kalau memang ada uzur, tapi awak ni tinggal di kampungnya, Malaysia awak ke situ ke masjid di rumah solah lama makan kue rayo, itu tak itu doh. Kalau ada uzur awak untuk nak datang, ada masalah, tetap mendapatkan fadilahnya. Tapi kalau karena malih saja misalnya, situ yang awak kehilangan fadilah jadinya. Yang terakhir, ibu berkorban di pondok, sementara ibu tinggal di Siko, walaupun memang tak gitu jauh tampaknya. Kalau ditampai ibu di Siko memanglah banyak orang berkorban, lah cukup rasanya untuk masyarakat nan ada di situ tu, ya tak masalah. Ibu mencari di situ lebih butuh orang jarang berkorban, apalagi anak yang belajar agama, boleh bu, tak ada masalah. Tapi akan tak rancak kalau ditampai ibu tinggal tu orang korban hanya 2 ekor jawinya, kemudian nan butuh daging tu banyak, ibu malah mengalihkan ke yang lain, itu nak rancak, tak bagus. Tetap utamakan dulu sampai di mana kita tinggal, agar awak je masyarakat setempat tu semakin akrab, semakin dakik, semakin awak saling merasa satu keluarga awak. Itu bu. Jadi bukan tak buliah, nya buliah saja, tapi yang lebih afdal utamakan di mana awak tinggal. Ya Pak. Masih ya. Yang pertama kan dengan hewan yang berbakat itu kan tidak cacat. Ya. Kok yang terjadi ya. Kalau biasanya jauh itu dibawa ke hari H. Ya. Jadi kalau jauh itu turun namun binatang, kalau jatuh atau kena, Iya. atau pesah, mereka cacat. Mereka dulunya aduhnya dia tadikan maksimalnya 2. Kalau itu orang beranam atau berlima, nyoba dia bisa sama, nyoba saya jauh. Apapun itu termasuk korban. Ini berlima atau berenam. Yo. Kemudian Apapun itu sah masuk ke di korban. jawi ke Pak ya? Untuk jawi. Baik. Lah Pak? Ada lagi? Itu ya. Itu dulu. Jadi. Makasih Pak. Pertama tentang hewan korban nan cacat sebelum dibantai. Bapak Ibu, nyo ada anjurannya hewan korban itu dianjurkan untuk digemukkan menjelang dibantai, digapuakkan badannya. Jadi kalau nan sarancaknya memang di Bali Jawa hari menjelang hari rayo itu, katakan ko 2 minggu, seminggu menjelang itu, sehingga di awak bisa diingani dulu agak seminggu tu dia makanan rumput dan rancak-rancak nan pantiangnya sehatnya bekok ketika dikorbankan seperti itu, badan badan juga dagingnya itu dianjurkan. Tapi andai kan awak nak punya pekerja untuk itu, nak dulu panitia nak siap untuk mengembalakan jawi itu dah, sehingga awak memilih belah di hari khas saja kita terima jawi dari manjuannya, ada masalah itu dah, boleh saja. Nah, kalau ketika jawi itu diantar dari dari kandang orang yang punya itu ke tampai awak, terjadi hal yang tak diinginkan, cacat jatuh dari auto, atau tata ruangnya, atau ketika direbakan itu kena bakabik akhirnya patah kakinya. Satu, kalau itu tidak disengaja
dan bukan karena kelalaian dari panitia. Lebih hati-hati wak, tapi itu terjadi pada itu. Maka di sini panitia ataupun pekerja tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Jangan kau dikatakan ganti itu. Banyak kan mengganti sejawi sama hal itu. Kalau memang tidak sengaja. Tapi kalau memang itu kelalaian dari panitia, ganti. Katakan misalnya dia kau di Bali Jawi seminggu menjelang hari raya. Tapi kok diletakkan saja di tengah laman atau di tengah sawah, tak ada bakabik, itu hilangnya. Itu kan kerja panitia namanya itu lalai namanya itu. Selama mulai berhati-hati awak terjadi hal yang tak awak inginkan di luar dari kendali awak, maka itu pertama dulu panitia dan pekerja tidak bertanggung jawab. Tak ada masalah tu. Nah, yang kedua, ketika hewan itu cacat, hewan itu tetap dibantai. Tapi memang dia dibantai tidak lagi sebagai hewan korban. Tak sah. Tak sahnya jadi hewan korban ketika nyolah cacat. Apakah kemudian nak ada pahala bagi orang yang tadi berniat korban tu? Tak ada masalah. Pahala mereka tetap. Mereka lah berniat dari awal. Inilah berniat untuk berkorban. Cacat yang terjadi itu kan bukan karena kehendak mereka. Di luar dari kontrol awak manusia. Ini namun saja kecelakaan, namun saja takdir model itu. Jadi tidak usah camih bagi yang lah berniat di hewan korban awak cacat rupanya tidak sah jadi. Memangnya tak sah jadi hewan korban, tetapi itu tidak berdampak kepada pahala awak yang lah banyak korban tadi itu. Jadi karena cacat hewan korban itu tetap disembelihnya dan dibagikan lagi kepada masyarakat. Nah, bagi peserta korban itu tahun besok korban lo balik. Lah, itu sajanya itu. Memang itu kecelakaan. Makanya akan lebih rancak kalau panitia korban ketika kembali hewan korban itu jalekan cik-cik iko jawi kelompok 1 koma ko jawi ko kelompok 2 koma di model tu rancaknya jawi kelompok 3 mereka tahu tu mah. Oh, ketika kelompok 1 ko akan dibantai amanya orang-orangnya satu korban tu diminta ke muko dulu ti pengen nama-nama cik-cik. Nah, ada kadang-kadang Pak masalah yang muncul di lapangan, orang konyo berkorban kambing. Tapi ketika pulang dari tempat pemotongan itu, yang dibawanya dengan jawi, dengan kambing. Ini seharusnya kalau korbannya kambing, maka dagangnya berpulang lagi apa kok ya? Kambing juga. Kalau korbannya jawi, berarti dagang apa dia pulang? Dagang jawi juga. Tapi kalau seandainya di sebuah musaji atau mushola banyak hewan korban itu, karena sampai 10 ekor, 20 ekor, akan repot bagi panitia untuk memisah-misahkan. Oh, ko jawi kambing apa si A ko mah. Yang kalau ko kambing ibu itu mah akan repot bagi panitia, di tenaga mungkin kurang, maka silakan saja dicampur ke dipangakan leh. Tapi mah yang serancaknya ndak begitu doh. Nah, serancaknya jalih korban nani koko iko milik apa koko iko milik ibu koko mah di beko yang dibawanya pulang adalah daging hewan korbannya seorang, bukan jadi orang lain yang bawa pulang tak. Yang aneh mereka sebagian satu korban ko ini mah korban kambing yang mintanya daging jawi, yang minta begitu ambil daging jawi dan bosnya bisa tuh. Harusnya daging kambing ko yang pulang. Jadi masalah itu Pak, tidak ada halangan untuk masalah. Memangnya tidak sah dikorbankan lain, tidak sah sebagai hewan korban dan nilai cacat. Tapi yang pahala orang korban tidak usah perlu dicamaikan. Dia niat lado tadi awal tadi itu, insya Allah. Kemudian kalau nanti tadi masalah pesertaku hanya berlimo atau hanya berenam, sementara untuk jawi kan bertujuh maksimalnya. Kalau seandainya nan berlimo ko lai taluk membali jawi si kuah, katakan seorang namu menambah biaya ini mengambil bagian 2 atau bagian 3, maka silakan jawi yang dibantai. Tapi andai kan memang tak ada penambah biaya, tak sampai piti mereka beli jawi do, maka untuk beli orang koko korbannya jadi korban kambing, berarti 5 kambing dah suka jawi jadinya dah. Jadi kecuali ada yang pasal dia dalam ambu ambil dua jatah seorang. Nah, bekoi sehingga pitiko sampai untuk siko jawi. Atau mereka lain sedang beruntuang.
dengan piti 6 orang koko tak boleh jawi cik dia nyo dapat jawi dengan buras ketek tak ada masalah, silakan jawi dipotong. Tapi tetap jawi murah koko jangan sampai pokok nak kurus kita beli, memang tetap nasihat berkualitas. Kadang Pak Ibu nyo akan berbeza-beza pokok tu. Katakanlah kita punya 3 kelompok korban, 3 jawi berarti kan. Harago jawi kelompok 1 ko kadang berbeza je kelompok yang kedua. Nah ni ko agak mahal sikit, ko agak murah sikit. Nah ada yang bertanya, boleh ada kalau seandainya harago jawi kelompok 1 ko katakan 20 juta, misal saja 20 juta. Sementara kelompok 2 ko 22 juta harago jawinya agak mahal 2 juta. Nah, kelompok 1 dek jawinya agak murah sikit, balabih piti mereka bersiso. Boleh tak sisa piti ko diberikan kelompok yang kedua, subsidi namanya ko. Untuk adik mereka jawi mereka agak mahal sikit. Boleh tak diberikan sisa piti kelompok 1 yang dengan jawi yang tadi agak terjangkau, agak murah, diberikan kelompok yang kedua. Apa Ibu? Panitia korban itu adalah wakil dari peserta korban. Maka apapun kebijakan masalah piti kurang, piti balabiah, bicarakan balik dengan peserta korban. Katakan ke mereka, Pak Ibu, piti kita oleh balabiah ko, jawi kita lah tabali dan alhamdulillah lai rancak jawinya, lai badagiang, lai sehat. Nah, piti balabiah koko, lai nak ba kalau kita berikan kelompok yang kedua. Jawi mereka agak mahal sikit. Oh nak baru agilah je mereka. Baru dia agak kelompok yang kedua. Jadi panitia tak bisa untuk bertindak secara sendirian saja, mesti bicarakan balik dengan peserta korban. Dia panitia ko sebagai wakil cuman. Yang namanya wakil tentu tindakannya tergantung dengan yang diamanahkan yang bagi perwakilan, yang bagi amanahkan mereka. Ini boleh saja itu, ini boleh bekok katakan posisi sidang itu dengan catatan dibicarakan dulu dengan peserta korban, bukan tindakan sepihak. Itu nanti akan menimbulkan kadang-kadang masalah di belakang. Jadi gitu Pak, andaikan memang 5 orang kokon ndak namua untuk menambah piti membali jawi, terpaksa mereka berkorbannya hanya kambing 5 ekor kambing jadinya lagi. Nah. Katanya bagi jawi je tak. Bagi kurang atau orang tu bagi jawi. Lain bisa beli jawi. Bisa. Tak masalah. Boleh, tak masalah. Tapi nak jalan jawi ko jawi kan le sehatnya tu. Jambe ko de pitinya tak menangguang ko apa saja jawi yang kurui. Aja benda itu. Kalau memang jawinya sehat ada masalah. Nah masalah aja boleh. 5 baranam nan pantiang tak boleh lebih dari 7 orang. Itu sajanya tu. 5 baranam berampik banaknya yang beli jawi si kuah silakan. Boleh apa? Ya Pak. Ini kebanyakan yang tu ya. Jawab itu kebanyakan yang tu tidak betul malah banyak. Nah. Aku ada orang tu kemudian dia masak di kamar saya. Kalau ada kontaminasi itu ada saran ke panitia. Kemudian dimakan sama. Aku pun itu termasuk korban atau silakan Inyo kini korban kambing. Lah dibantai kambing tu. Enggak, saran tak masak. Oh gitu. Kalau kambing masak sih kambing lagi ada kemudian. Aku itu termasuk korban atau anak itu. Dia korban itu. Kalau mulai dibantai kambing tu boleh apa? Nanti lihat pada ko. Yang korban itu memang harus ada kambing yang dibantai atau jawi yang dibantai. Dah boleh saja adalah ada 3 juta tu, agak 3 juta ko kepada tukang rumah makan, begitu agak saja kok dagingnya kepada fakir miskin. Tak bisa, memang harus ada yang dibantai. Inya menyerahkan kepada panitia di musala, menyerahkan kepada rumah makan, terserah kayaknya kasih ke diserahkannya. Tidak ada masalah itu tu. Tukang bantai ko tak harus orang saji atau musala tu. Silakan siapapun, tetapi nan jadi mah harus ada hewan yang dibantai. Nah gitu. Mungkin ini lebih dakik dengan orang rumah makan. Nyo punya kenalan situ. Nyo gese piti ke 3 juta piti ko balikanlah kambing. Beko kambing itu masak tu agakkan kepada fakir miskin. Boleh. Memang ada kambing yang dibantainya. Tak ada masalah. Hanya mereka Pak Ibu.
Daging korban itu kan tadi kita katakan ada 3 pembagiannya, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk dimakan di awak yang satu korban. Bedanya kok ya sedekah jo hadiah. Apa dah bu sedekah jo hadiah? Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk makan awak di rumah. Bedanya sedekah jo hadiah apa? Sedekah itu diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang tak mampu, duafa. Dan namanya sedekah, mereka diberikan daging itu dalam bentuk matah, bukan masak. Ketika mereka mendapatkan daging korban, orang miskin tadi ko, orang fakir ko, daging korban ko mereka bebas, kadi masaknya bulia, kadi jualnya pun bulia. Boleh mereka menjualnya balik, katakan ni dapat jatah dengan korban dari musala Nur Asasi, dapat lo dari musala yang lain, dapat lo dari koko. Dia banyak dia kan, yang jual sebagian, tak ada masalah, itu haknya menjualnya. Kalau nyelamat, kalau masih matah, kalau lemas tak bakal menjualnya leh. Beda dengan hadiah. Hadiah itu boleh diberikan ke orang kayu-kayu. Kita punya tetangga orang kayu, agaknya hadiah. Punya atasan di kantor orang kayu agaknya hadiah, tapi yang namanya hadiah lebih rancak diberikan dalam kondisi masak. Itu bedanya. Kalau yang namanya sedekah, orang miskin menerimanya, itu mata hadiah kayaknya. Kalau yang namanya hadiah, boleh orang kaya, boleh orang pejabat, tapi dalam bentuk masak. Jadi yang tadi itu Pak, kalau sedekah kepada orang memakan, aku 3 juta beli kambing tu masak sadonya, nyusah, tetapi kurang afdolnya. Sebab ada di situ jatah untuk orang miskin, untuk yang bisa untuk mereka jual balik kalau ingin menjual balik. Nah itu. Banyak itu ini nanti bagian jadi Pak. Jadi kita juga seperti itu. Ya. Jadi di tengah masa seperti itu kan banyak. Jadi ustaz sebagian dia sekali makan. Jadi kalau masyarakat ini banyak seperti itu, kadang-kadang itu dah habis makan. Ibu dia macam jamunya. Itu kadang-kadang masyarakat jadi itu saya korban 3 bulan itu jamu itu banyak terjadi masyarakat itu. Kenapa dipahamkan itu banyak menjadi jangan jadi. Ya sebetulnya ada haknya seperti itu. Oh setahun dulu barang negatif itu kan hak. Tapi dia masyarakat tadi akhirnya korban 3 bulan itu ya dengan menjadi itu baru tidak sah korban itu. Berarti masyarakat kau yang harus kita peluk Pak. Jadi mereka ini seperti kau dah lo harus bekok lah sudah dibantai, bekok ditimbang dulu. Kau sepertiga, kau ibadah sepertiga panahnya baru disedekahkan. Dalam itu tu. Artinya memang 3 kau lah pembagiannya yang non syariatnya model itu. Ada yang akan disedekahkan, ada yang akan dihadiahkan, ada yang akan dimakan di orang yang punya yang satu korban. Dalam harus ditimbang lo dulu. Ibadah sepertiga pas panah. Dalam itu tu. Nah kini, apakah boleh dengan korban itu kita simpan? Bertahannya mungkin agak sampai seminggu atau mungkin lebih ya. Kalau awak punya freezernya agak rancak, aku kan lama tahannya tu. Ada bang yang mengatakan tak boleh, harus habis langsung di hari 7. Nah, orang yang mengatakan harus habis di hari 7 itu sebenarnya salah memahami hadis. Memang ada hadis Nabi, kata Nabi ketika itu, jangan sampai daging korban itu lebih dari sehari. Tapi itu ada sabuknya. Kalau dalam bahasa ilmu hadisnya ada asbabul wurudnya. Ada sabuk kenapa disuka keluar dari Nabi. Jadi di hari raya itu banyak datang orang kampung ke Madinah. Orang-orang Badui itu banyak datang ke Madinah. Dek mereka kau banyak kecek Nabi, jangan sampai dengan korban kalian tu disimpan-simpan agen ke mereka sebagai tamu waktu mah. Agen ke mereka. Tahun besoknya nak ada orang tu ke Madinah lah kecek Nabi, silakan disimpan. Makanlah dan simpanlah, kulu wadakhiru, makan dan simpan, jadi boleh disimpan. Terserah awak apakah disimpan agak seminggu, agak sebulan. Kalau kalian masih rancak jonya silakan.
Itu hak awak menyimpan itu. Kecil orang tu padia sajalah Pak Ibu. Awak lo kan padia dengan cik orang tu padia salah. Oh tak sah tu doh. Saya kecil tak sah. Bahkan ada maka andaikan saja apa korban siko kambing. Sesudah kambing ko dibantai, lah dikuliti, lah dibagi-bagi, terpakai cekkan, nan kambing ko dek kami yo untuk kami sadonyo di. Nak do ya, anak do sedekah selanya do. Bawa pulang sadonyo. Dia bolehkah itu? Sah. Kalau misalnya ibu berkorban sego kambing, tapi sado kambing ko bawa pulang sadonyo nak do sedekah selanya do. Sah korbannya? Sah. Sebab intinya korban itu apa kok ya? Menumpahkan darah hewan ternak di hari raya. Tetapi tentu saja kita rugi pahala. Masa ya wasado yang makan? Tapi kalau dikatakan sahnya, ya sah. Namun tadi itu akan lebih rancak kalau dibagi 3. Ada porsi untuk hadiah, ada porsi untuk sedekah, dan ada porsi untuk awak yang satu korban. Celai Pak Ibu, kita yang satu korban. Kadang-kadang mereka ni kami kan lah acuk makan daging di rumah kau mah. Dia salah nasah kami ambil lah, ambil salah de fakir miskin atau de orang lain. Tak lo boleh tu. Awak yang satu korban tetap dianjurkan membawa agak seketik dengan tu ke rumah. Sabuk daging korban itu berkah Pak Ibu. Ini dekat ibadah kau mah. Nak sama je daging beli di pasar tu dah. Berkah tu mah. Jadi ambil juga seketik walaupun awak lah biasa makan daging, kau lah kenyang makan daging tiap hari, pergi bawa pulang untuk awak. Tak pernah banyak ke dia bawa dia awak pergi bawa pulang. Jadi Pak, nyusah saja tu. Tak usah dengan kecil orang Pak. Selama awak lebih berbuat sesuai dengan syariah, biasalah kecil orang tu. Ini boleh disimpan, tak ada masalah. Tapi salah awak kalau orang kampung banyak tak dapat. Dan awak menyimpan daging korbanku di rumah sampai sekian kilo, nak namu bagi orang lain dah, itu salah awak tu. Ketika lah do jatah untuk hadiah, untuk sedekah, adik awak ada jatah untuk awak simpan, ada masalah itu dah. Memang hak awak untuk menyimpan itu tu. Salah mulai kan bertahannya. Jangan bekok disimpan tapi awak tak punya kulkas nak rancak do sehingga 2 hari lah busuknya tu. Sisu kan jawab namanya tu. Dah dapat? Ibu ada lain? Ya, Ibu. Kalau yang dari kepala keluarga, maka seharusnya kepala keluarga wawak nasional sebagai peserta korban. Kamu pernah mengalami pengajian salah satu ulama, kepala keluarga yang mendapatkan untuk itu korban, pahala yang lain itu merangkuk titik ulama itu dalam kampung. Tapi seorang buku yang menjadi kepala keluarganya masih aku, tapi kok ibu kepala keluarga ya. Jadi kamu di situ kamu ragu. Iya. Terima kasih Ibu. Bagus. Tentang namo dan maswa itu namo ibu, bukan namo apa. Pertama Ibu, sunnah berkorban itu memangnya sunnah satu keluarga. Jadi ketika lado satu orang dari keluarga inti ko satu berkorban, maka tidak usah perlu yang lain 10. Kalau apa lah satu, ibu nak 10. Ibu satu, apa nak 10. Beritunya satu namo tu atau satu kambing itu untuk satu keluarga, bukan 3 lo cik keluarga ambil pulo. Nah tu bekok takutnya ada semacam ria, semacam berbangga-bangga, itu yang dikhawatirkan. Punya bukannya nak bully aku. Akan lebih rancak, cukuplah satu kambing untuk satu keluarga. Nah kini, apakah harus nama sang kepala rumah tangga, si bapa, ataukah boleh nama ibu? Sebenarnya bu, ada masalah begitu doh. Pada akhirnya kan piti ibu kan piti apa juga tu mah. Jadi boleh, apakah pakai nama apa, nama ibu terserah. Dan ibu yang pakai nama ibu ketika tu, apa dapat pahala juga. Pakai nama apa? Ibu dapat pahala juga. Salamu ibu juga apa? Masih satu keluarga. Masih cik keluarga. Kok lain beda keluarga tu lain masalah tu. Dan salamu apa? Masih cik bininya. Kok dua lo, kok jadinya 2 kambing perlu jadinya tu. Kalau anak-anak masih dalam tanggungan awak, berarti mereka pun dapat pahala dari awak.
Tapi kalau mereka punya lo kalau gak seorang lah menikah puluhnya itu lain-lain tuh. Mereka pun harus lo seorang lo korbannya kok terpisah seorang tuh dia lah punya lo keluarga baru. Selama dalam satu keluarga inti ya Wak, suami, istri, anak-anak yang masih dalam tanggungan awak, maka satu keluarga itu insya Allah mendapatkan sunnahnya. Cukup satu orang yang berkorban, apakah pakai nama apakah, nama ibu kah, terserah, tak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Ya Pak. Dalam korban itu kan anak saya. Iya. Ada dua juga. Nah saya kalau saya kan jadi suatu undang. Karena hakikatnya nak perintah korban itu kepada manusia apa? Hakikatnya benar. Iya. Nah, itu. Makasih Pak. Ikulah beda kaji ke Pak Ibu. Kita baru balik kini ko dari kaji syariat kepada hakikat kini ko mah. Kaji-kaji yang lahir kaji batin kini ko. Ini semakin lari malam semakin barik kaji ko mah. Ko tadi kece seperti itu tadi tidak bagus tu besok saya hidangkan ko. Nah, jadi mereka Pak, hakikat dari berkorban itu pertama ketika kita membantai hewan teranak, hewan korban, kita seharusnya membantai sifat-sifat kebinatangan dalam diri awak. Itu hakikatnya begitu. Yang dibantaikan hewan itu, tapi hakikatnya bantai pula sifat binatang dalam diri awak. Binatang itu kan suku bacaka, suku egois, tak berbagi dengan orang lain doh. Itu yang binatang. Jadi tidak hanya sekedar bantai hewan nan jawi ataupun kambing, tidak, tapi sifat-sifat kebinatangan yang masih ada di awak kita bantai. Satu. Yang kedua, apa Ibu? Ketika Nabi Ibrahim membantai Ismail, walaupun tak jadi dibantai ya, kan disembelih baru kan. Berarti Nabi Ibrahim itu akan mengorbankan yang paling berharga dehnya, itu anaknya. Maka itu kalau dipadang juga dia menang tuh Pak. Dulu inti dulu pertama mengorbankan dan membantai sifat-sifat bahimiyah kebinatangan dalam diri awak. Nah kedua, mengorbankan hal yang paling kita cintai di dunia kok demi mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana anak Ibrahim mengorbankan yang paling dicintainya itu siapa ya? Nabi Ismail. Dan Ismail awal mungkin beda-beda. Misalnya awal, ada Ismail adalah anaknya, ada kendaraannya, ada rumah dan racanya, ada dunia yang kedua-nya, macam-macam lah tu. Nah itu korbannya itu tu. Dia cinta pada itu. Jadi ketika nyo lagi nyo hilang, nyo lampi awak jadi nyo mesti orang ada punya agama ada pada itu. Kalau ibu saya 10 dia, ibu saya. Harusnya tidak boleh. Ketika ada panitia korban dibantu, panitia harusnya lah punya kesiapan untuk menerima apapun jenis binatang yang kami korbankan, jawi atau kambing. Hanya mereka mungkin pengurus panitia perlu juga memberikan bakti waktu terakhir untuk mendaftar. Misalnya itu panitia masih menerima pendaftaran peserta korban sampai katakan awak kan terakhir hari Jumat, sampai hari katakan hari Selasa atau Rabu. Itu ada waktu untuk panitia masih mencari hewan korban. Artinya kalau begitu ada yang datang ke panitia di hari raya pagi itu, kalau misalnya aku satu cek korban, mungkin panitia bisa menolak. Semua kalau aku kasih waktunya gitu loh, sama jadi jawi deh, menjadi kambing di hari itu lah. Nanti mungkin bisa panitia. Artinya selama dalam waktu yang diberikan, siapapun yang mendaftar hari ini, apakah yang terlalu gabung di jawi atau di kambing, cek itu, tidak boleh menolak itu. Kecuali kalau yang mendaftar di luar dari
yang ditentukan. Lah di hari raya boleh dibuka panitia. Itu tentu kok repot panitia mencari jawi, mencari kambing dibagi saja. Rakan raya tanggal 6. 6 ya. Sampai tanggal 1 untuk itu boleh ikut juga kan dia. Dan kapan daftar kami dengan orang. Ya. Tidak mau dulu. Kan tanggal 2. Baru ada PT. Iya. Mungkin kami yang dijadikan satu kota. Tidak mungkin dong. Jadi itu kami berharap bagaimana kan kedudukan panitia korban itu akan menyediakan payonan bagi korban atau tetapnya. Iya. Ya sebenarnya kalau masih tanggal 2 itu kan masih ada waktu untuk mencari kambing di panitia tuh. Panitia harusnya tidak menolak itu. Masih lapang waktunya melaki hari raya untuk mencari kambing. Tapi andai kan panitia bang mengatakan tidak bisa kami debu, tidak bisa kami debu, kami yo jawi sulah yang lado. Ya sudah, kalau model itu ibu silakan cari tempat lain untuk berkorban. Mungkin di musola lain ada masih ada panitia yang bersedia. Atau kalau tidak dojo, ya sudah mungkin nanti ibu bisa korban dengan cara transfer PT ke beberapa lembaga yang menyiapkan itu. Aduh, mereka dapat duafa itu korbannya untuk di Mentawai atau di beberapa daerah tertinggal di NTB, NTT itu bisa. Andai kan tidak dojo, ibu bisa dengan cara ya sudah ibu upah ke orang atau lanci, ambo ngibu korban ko apa mau dapat pandai bali jawi, bali kambian dalam pandai matanya doh. Ambo ge PT sekian tolong korbankan tidak mambo. Sah tuh mah, ada masalah itu. Korban itu kan tidak mesti pakai panitia ada. Kalau bisa langsung. Dan pribadi boleh. Di Timur Tengah ibu di Mesir, ambo yang pernah di Mesir sekian tahun, tidak ada panitia korbanku di Mesir ada. Orang berkebun seorang-seorang atau beberapa keluarganya patungannya, patungan beli-beli lah. Tidak ada pakai panitia, ada mereka yang langsung membantai, mereka yang membarasikan, mereka bagi-bagi kepada masyarakat. Di awal pakai panitia, rancak sana panitia itu rancak memudahkan bagi masyarakat yang tidak pandai membeli kambing, jawi, tidak pandai mengolah membantainya, rancak pakai panitia. Tapi tidak mesti pakai panitia. Kok bisa seorang-seorang atau diwakilkan ke orang yang kita percayai, tolong cek balikan kambing dibantaikan atau bagian kepada pakai miskin. Kok biayanya kok lah selesai itu. Tidak mesti pakai panitia, walaupun satu rancak pakai panitia awak kan lebih aman, awak lebih nyaman sabuk ladu orang-orang yang kita percayai, kita yakin mereka ku amanah, mereka lah pengalaman di bidang itu, lebih rancak begitu. Tapi jangan sampai tambik nih ibu yang rancak itu gara-gara panitia menolak, cari yang lainnya. Cari yang lain yang masih mungkin menerima untuk ibu korban siko kambing. Tidak ada panitia yang lain menerima, cari orang yang bisa diberikan amanah. Tolong cik yo, baik ke rumah makan Gumarang, rumah makan kan ada tuh orang yang pandai itu. Balikan cik kambing, bantaikan langsung. Aku namu ambu, doakan kamu atau bagi langsung ke bagi miskin. Bisa saja itu. Agak sekitar ongkosnya untuk mereka. Di mana tambik ni awak tu. Tapi memang harusnya panitia tidak menolak. Selama ada waktu untuk mencari kambing, kan ada untuk Selasa kan ada Rabu, Kamis, 2 hari itu mah. Bila kalau ibu datang ke panitia hari Jumat pagi, nanti bagi panitia menolak, itu wajar mereka menolak sebab lasange kasih benar waktunya kan, bila kau cari kambing hari 7 oleh kan itu mungkin menolak, wajar, gitu bu. Mungkin sampai hari ini itu kan seandai. Iya. Mungkin sampai hari ini mungkin 1-2 kelompok sampai baru 3 orang baru. Iya. Betul. Najale Bu, panitia tentu sudah punya planning ancang-ancang kalau sampai hari ko tidak ada penambahan anggota, itulah mulai kembali kambing ke mah. Lalu tuh. Jadi apalagi orang yang latih tahu menjadi panitia itu pengalamannya lah banyak tuh insyaallah. Tapi semoga lah tidak ada